Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cihelang yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru, dan tenaga kependidikan SD Negeri Cihelang yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul, dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini yang insya Allah kegiatan hari ini akan menebarkan ilmu dan manfaat untuk kita ke depannya, untuk pembelajaran kita di sekolah, di kelas maupun di sekolah. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan kali ini, saya akan menjelaskan dulu nih materi yang akan saya sampaikan. Mungkin ini udah saya share ya di grup, karena keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi pelaksanaan kegiatan diseminasi ini melalui laptop masing-masing, bisa dilihat di laptop masing-masing ya. Pada kegiatan kali ini, saya, Mela Yofiana, selaku calon guru penggerak angkatan 10, akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif. Yang pertama, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ini sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang telah dicetuskan sebagai pedoman kita untuk pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, budaya positif juga dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman agar peserta didik itu mampu berpikir, bertindak, dan melaksanakan segala kegiatannya secara merdeka, mandiri, dan berbahagia. Selanjutnya, pada konsep di modul budaya positif ini ada beberapa konsep-konsep kunci budaya positif. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar, terkait disiplin positif, terkait motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar. Dr. William Glasser melalui teori kontrolnya meluruskan miskonsepsi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, seperti ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi-ilusi ini yang biasanya dalam kehidupan kita itu sering terjadi dan diluruskan oleh Dr. William Glasser. Miskonsepsi yang terjadi ini, guru bisa mengontrol murid, padahal pada kenyataannya bahwa murid melakukan segala sesuatu itu meskipun dengan tuntunan dari guru, bukan berarti guru mengontrol murid, tapi guru mengontrol dirinya sendiri. Jadi murid melakukan kegiatan, melakukan apa yang ia lakukan itu memang atas dasar pilihannya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang kita berpikir untuk melakukan penguatan yang positif itu bisa membangun murid yang lebih baik, tapi ternyata tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya, ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, tidak selalu penghargaan itu bagus untuk murid. Bahkan karena penguatan itu bisa menjadikan kendala, bisa menjadikan masalah, murid
melakukan sesuatu bukan karena dirinya, tapi karena penguatan positif. Karena penguatan positif, jadi tidak menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga sebuah ilusi. Kenyataannya, kritik dan membuat orang merasa bersalah akan membuat, bukan menguatkan, justru akan melemahkan karakter murid. Karena murid ketika membuat merasa bersalah, perasaan dia itu akan merasa di bawah gitu, bukan menguatkan. Kalaupun memang terjadi menguatkan, itu jangkanya tidak akan panjang, sama seperti motivasi ekstrinsik. Dilanjutkan terkait ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita merasa bahwa kita sebagai orang dewasa dapat nih memberikan sesuatu hal atau memaksa murid untuk melakukan hal A atau hal B, padahal kenyataannya orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk itu. Kita sebagai orang dewasa hanya sebatas menuntun murid yang membutuhkan untuk mencapai kebutuhannya. Tidak memiliki hak untuk memaksa mereka melakukan A, melakukan B. Tidak punya hak untuk memberikan keputusan-keputusan atas dasar-dasar apa yang anak itu pilih. Kemudian masuk kepada perubahan paradigma belajar. Nah, pada perubahan paradigma pembelajaran ini kita terjadi transisi di mana yang tadinya kita berfokus pada guru atau teacher center, kita berubah nih paradigmanya menjadi berfokus pada peserta didik atau student center, di mana sistem pembelajaran pendidikan yang lama itu kita menggunakan siswa sebagai objek pembelajaran. Nah, pada saat ini kita menjadikan siswa itu individu yang aktif untuk mengkonstruksi semua pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Jadi siswa itu atau murid itu bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Nah, kita itu mengubah paradigma juga dari stimulus respon menuju ke pendekatan teori kontrol, di mana pada stimulus respon biasanya kita itu mencoba mengubah orang untuk berpandangan yang sama, tapi kita rubah kepada teori kontrol bahwa pandangan orang lain itu unik, berbeda, tidak sama. Pandangan orang lain terhadap dunia itu tidak sama. Jadi perlu kita pahami bahwa dalam teori kontrol itu kita tidak sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan, apa pilihan-pilihan yang kita ambil itu memiliki tujuan, baik dari baiknya atau buruknya. Jadi sesuatu yang buruk itu tidak berarti karena salah atau karena kesalahan, tapi karena pilihan kita itu memiliki tujuan. Meskipun tujuan perilaku yang diterapkan itu adalah perilaku yang buruk. Nah, stimulus respon yang lain, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol, hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita. Tidak dikontrol oleh orang lain. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi kembali lagi, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain itu tidak dapat mengontrol. Saya tidak dapat mengontrol dan saya tidak bisa dikontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika stimulus respon, ketika kita membujuk tapi gagal, itu kita bisa lakukan dengan maksa. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalkan di teori kontrol, ketika bujukan tidak bisa tidak dilakukan pemaksaan, tapi dilakukan kolaborasi atau negosiasi. Mungkin kalau misalkan ininya kita menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau misalkan ini tidak bisa, apa yang akan kita lakukan dengan pilihan-pilihan yang lain? Kemudian
Model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon, di mana sesuatu ada yang menang, di situ pasti ada yang kalah. Tapi berbeda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol itu model berpikirnya itu menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang. Di mana antara yang satu dengan yang lainnya itu saling menguntungkan. Begitu. Kita lanjut lagi masuk kepada pembahasan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini artinya belajar. Belajar di sini disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang baik, tujuan yang sesuatu yang memang dihargai dan bermakna sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan kita berpikir yang pertama di benak itu disiplin. Kenapa disiplin? Seolah-olah kalau kita melihat mendengar kata disiplin, kita merasa bahwa disiplin itu sesuatu yang menekan, sesuatu yang memang dapat kita lakukan dengan terpaksa. Karena disiplin ini disiplin harus tepat waktu, harus ini, harus itu. Jadi seolah-olah kata disiplin itu adalah sesuatu yang memang membuat kita tertekan, membuat kita merasa aduh harus disiplin, padahal disiplin itu artinya itu belajar, dimana kita itu mencoba melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas untuk melakukan rutinitas yang positif itu dengan melakukan belajar. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa ada hukuman ataupun hadiah. Jadi disiplin yang kita lakukan, kalau misalkan tadi pandangan awal kita terhadap disiplin itu merasa tertekan ya, konotasi kita ketika mendengar disiplin, ternyata disiplin tuh harus disiplin, kita harus tertekan untuk melakukan itu. Padahal tidak, disiplin positif ini kita melakukan pendekatan di mana kita itu bisa melakukan disiplin, perilaku-perilaku disiplin karena terjadi dalam diri kita, bukan karena adanya hukuman atau adanya hadiah. Kemudian tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada disiplin positif atau disiplin ini, kita itu melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat disiplin bukan karena takut akan suatu hukuman, atau bukan karena kita melakukan karena adanya hadiah, tapi kita tujuan disiplin ini untuk menanamkan diri kita untuk bisa melakukan disiplin, untuk menghargai diri kita sendiri, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang kita hargai, kita yakini akan nilai-nilainya. Begitu. Kita lanjut lagi terkait nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah dijelaskan nih pas disiplin positif, kita itu tujuan disiplin positif itu ingin kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang kita percaya? Nilai-nilai kebajikan dulu ini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, sikap-sikap positif seperti apa? Nah, salah satunya nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama pada pelaksanaan pendidikan saat ini, yaitu nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, itu merupakan salah satu nilai-nilai dari kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal, di mana nilai-nilai kebajikan ini tidak bersifatnya tidak menjurus kepada suatu agama, tidak menjurus kepada suatu ras, tapi nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, di mana semua agama, semua
semua agama, semua ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya itu bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan karena tadi yang sifatnya universal, tidak melihat latar belakang. Kita lanjut lagi terkait motivasi perilaku manusia. Nah, pada motivasi perilaku manusia ini, Diana Gosen menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan perilakunya itu ada tiga motivasi dalam dirinya. Yang membangun, yang mengembangkan manusia itu melakukan perilaku atau melakukan tindakan. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi yang pertama ini termasuk tahapan yang paling rendah. Karena kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari hukuman atau karena tidak nyaman. Kita melakukan emang bukan karena diri kita, tapi karena kita takut atau karena ada dukungan-dukungan yang lain. Ini termasuk motivasi kita melakukan sesuatu di tingkatan yang paling rendah. Ada tingkatan di atasnya, salah satu yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kita melakukan perilaku, tapi sebenarnya kita tuh nggak pengen banget ngelakuin itu. Kalau yang tadi yang pertama itu kita tidak ingin, pasti karena kita tidak nyaman, karena kita takut akan hukuman yang terjadi pada kita. Kalau yang kedua, kemungkinan kita memang tidak begitu pengen, bukan tidak begitu pengen, tapi karena untuk supaya kita terlihat dipuji oleh orang lain, kita dapat dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan citra yang baik untuk diri kita dengan cara-cara yang memang tidak kita dengan cara-cara yang kurang kita senangi, yang tidak berasal dari diri kita sendiri, tapi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu satu tingkat lebih tinggi di atas tadi kalau misalkan hukuman itu. Terus motivasi perilaku manusia untuk melakukan perilaku tadi ya, yang terakhir nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku yang ketiga ini harusnya yang bisa kita terapkan dalam kita berperilaku. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan seyogianya itu karena memang terbangun, terbentuk, tercipta dari diri kita sendiri. Kenapa kita melakukan hal itu? Ya karena kita yakin akan nilai-nilai itu, dan kita itu yakin bahwa apa yang kita lakukan itu untuk menghargai diri kita sendiri, untuk mencapai nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri, bukan karena hukuman atau bukan karena adanya penghargaan atau pujian dari orang lain. Contohnya, kalau misalkan kita melakukan ini terlalu mainstream ya kalau tentang datang tepat waktu. Tapi kalau misalkan kita melakukan pekerjaan, kita melakukan tugas, kita itu melakukan itu karena kita memang ingin membangun diri kita sendiri yang lebih baik, ingin membangun diri kita yang lebih positif, ingin kita lebih pintar, kita lebih bisa, kita lebih mampu. Bukan karena kita takut dihukum tidak mengerjakan tugas, atau takut kita mengerjakan tugas supaya orang lain melihat kita, oh kita mengerjakan tugas, pengen orang lain melihat, oh itu mah pinter, oh itu mah bisa. Bukan seperti itu, tapi kita melakukan tugas karena memang kita yakin dengan kita belajar, kita mengerjakan tugas, kita bisa pinter. Kita meyakini bahwa kalau misalkan kita pinter itu merupakan hal yang bisa menghargai diri kita sendiri, yang membuat nilai dalam diri kita itu lebih tinggi. Begitu. Selanjutnya kita masuk kepada hal-hal tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 poin, tapi kebutuhan dasar kita bagi 2 berdasarkan jenisnya, yaitu di mana ada kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis dan ada kebutuhan dasar yang bersifat psikologis. Kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis yang ini kan ada lingkarannya, yang di tengah itu satu itu bersifat fisiologis, di mana kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup.
Dan yang 4 lainnya yang mengelilingi itu kebutuhan dasar yang bersifat psikologis. Kalau tadi bertahan hidup bersifat fisiologis, yang artinya lebih kita butuhkan untuk fisik kita. Kalau misalkan yang 4 poin yang mengelilingi itu lebih kepada mental, lebih kepada psikologis kita. Yang pertama tadi bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia yang tentu kita sandang, pangan, papan itu kita butuhkan untuk sebagai kebutuhan dasar. Untuk yang psikologis yang pertama terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar ini kita sebagai manusia butuh nih kebutuhan untuk rasa kasih sayang dan diterima, baik oleh diri sendiri juga diterima oleh orang lain. Jangan salah, bukan berarti kasih sayang dan rasa diterima itu hanya oleh orang lain, tapi ternyata kasih sayang dan rasa diterima oleh diri sendiri itu juga penting. Itu merupakan kebutuhan. Kadang kita ingin rasa diterima oleh orang lain, tapi kita tidak berkaca bahwa kita juga butuh diterima oleh diri kita sendiri. Gimana kadang kita itu mengikuti apa yang ingin diinginkan orang lain, tapi kita itu tidak menerima terhadap diri kita sendiri. Nah, itu kebutuhan dasar. Jadi selain kebutuhan dasar rasa diterima dan kasih sayang dari orang lain, tapi juga dari diri kita sendiri. Selanjutnya, poin tentang kebebasan, kebutuhan dasar manusia terkait kebebasan, di mana terkait kebebasan ini perihal tentang kita memiliki pilihan. Sebagai individu, sebagai anak itu memiliki pilihan. Nah, pilihan ini kita bisa merasa bebas untuk memilih, tidak karena kita tadi dikontrol oleh orang lain atau kita tidak dipaksa oleh orang lain, tapi kebutuhan dasar manusia kebebasan di mana kita memiliki pilihan, kita memiliki keputusan sendiri untuk melakukan hal-hal yang memang kita inginkan. Kemudian tentang kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan dasar manusia, di mana tentang bermain, tentang antusias, tentang hal-hal yang membuat kita bahagia, itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Kalau misalkan kita merasa kita melakukan sesuatu tapi ternyata kita tidak bahagia, itu artinya kebutuhan dasar manusianya itu kita belum terpenuhi. Nah, bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia? Ya, kita lakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang positif, supaya kebutuhan dasar manusia terkait kesenangan itu bisa kita miliki. Kemudian tentang penguasaan. Penguasaan ini terkait dengan harga diri atau keinginan untuk memimpin, untuk diakui, itu ada di kebutuhan dasar penguasaan. Manusia itu butuh itu. Kadang kita itu butuh didengar, butuh diakui. Kita ingin gitu, butuh untuk menjadi pemimpin. Walaupun nanti kalau misalkan di dalam kehidupannya kita belum memimpin banyak orang, tapi kita itu memimpin diri sendiri. Itu penguasaan. Kita bisa kebutuhan dasar kita bisa memimpin diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa memimpin orang lain. Dan kebutuhan dasar manusia untuk memimpin ini, untuk penguasaan ini, murid-murid itu butuh bahwa ada keinginan untuk kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Kita bisa mencapai sesuatu yang lebih dari diri kita sendiri, dari diri kita di masa kemarin, di masa yang lalu. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana kalau misalkan di antara 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi? Kita harus paham ternyata bukan hanya orang dewasa yang memiliki kebutuhan dasar, bahwa anak-anak dan setiap individu dari yang kecil dia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, kalau tidak terpenuhi, mereka akan mencari cara untuk memenuhi. Nah, tugas kita, jika ada anak yang belum terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu kita tuntun anak untuk dapat mencari cara memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena anak kalau misalkan satu tidak terpenuhi, itu dia akan mencari cara, bahkan dengan cara yang negatif. Salah
satunya. Kalau misalkan masih mending nih, kalau contohnya yang datang ke sini hanya sebatas caper, contohnya ya, ada anak yang datang ke sini, ibu butuh kasih sayang, hanya sebatas supaya kita memperhatikan dia karena dia kurang kasih sayang, kurang kebutuhan kasih sayang. Kalau misalnya sebatas itu masih kita anggap wajar, kita bisa memperbaikinya, bisa memenuhinya gitu. Tapi kalau misalkan nanti anak mencari cara untuk memenuhi kasih sayangnya dengan cara dia amit-amit ya menggunakan kekerasan seksual supaya dia bisa mendapatkan kasih sayang, supaya dia dapat bisa diperhatikan oleh orang lain, kan itu sudah menjadi kesalahan gitu. Nah kita harus tahu anak itu apa nih yang belum dicapai dalam kebutuhan dasarnya. Kalau misalkan ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, bagaimana nih kita menuntun anak itu supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Masuk yang satu-satu dulu aja. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu nih apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, dan bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Dan hukuman fisik dan psikis itu merupakan sifatnya itu tidak membuat nyaman. Kemudian untuk yang konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi posisi dibuat tidak nyaman ini tidak berkepanjangan, tapi hanya berjangka waktu yang pendek. Nah, setiap guru selalu memonitor murid. Jadi dalam konsekuensi ini, ketika kita diberikan konsekuensi hal yang sudah dilakukan kesalahan oleh murid, kita itu melihat, memonitor ketika murid melakukan kesalahan dan memperbaikinya, itu ada di konsekuensi. Sedangkan hukuman kita melakukan ketika anak salah, hukumannya A, murid nggak tahu kalau misalkan dia melakukan kesalahan ini, dia akan mendapatkan ini, dia nggak tahu itu ada di hukuman. Kalau konsekuensi, murid melakukan ini, dia tahu apa yang akan dia dapatkan. Kemudian untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi ini lebih nyaman, lebih mudah diterima untuk anak-anak kita, karena di restitusi ketika ia melakukan kesalahan, mereka itu menciptakan kondisi di mana murid itu bisa mengetahui apa kesalahannya, bisa memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi dari kesalahannya sendiri. Kenapa mencari solusi sendiri? Jadi solusi yang didapatkan oleh murid itu terbangun dari pemikirannya sendiri. Jadi dia melakukan kesalahan, tapi dia mengetahui, dia paham akan kesalahannya, terus dia memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi dari dalam dirinya sendiri. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, untuk melaksanakan ini berperan sebagai menuntun, membimbing anak supaya anak melakukan perbaikan, mendapatkan solusinya itu solusi yang terbaik. Kita berposisi restitusi ini hanya menuntun dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik supaya solusi yang timbul dari anak itu memang solusi yang terbaik, supaya mereka dapat kembali di kelompoknya dengan baik. Jangan sampai dia udah buat kesalahan, sudah memperbaiki, tapi di kelompoknya itu masih tidak bisa masuk. Nah, kalau restitusi ini, anak itu sudah baik, sudah paham, sudah memperbaiki, dia bisa masuk kembali ke dalam kelompoknya. Selanjutnya, terkait posisi kontrol restitusi. Nah, dari teori kontrol yang tadi, ada 5 posisi kontrol
yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk kontrol diri sebagai penghukum, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman yang fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu melakukan sistem, melakukan peraturan yang memang menekankan kepada murid, menekan gitu ke muridnya. Itu penghukum. Kontrol ini lebih berpikir bahwa sesuatu yang kesalahan itu dia akan benar, dia akan beres ketika kita memberikan penghukuman. Anak itu akan jadi baik kalau kita hukum. Itu posisi kontrol penghukum. Dampaknya apa? Murid mungkin akan marah, dan parahnya mungkin akan dendam. Kalau misalkan anak sudah dendam, sudah tidak suka terhadap orang, apalagi kita sebagai guru penghukum, anak nggak akan dengar apapun yang kita sampaikan, apapun nasihatnya. Ketika anak udah nggak suka sama gurunya, dia nggak akan dengar apa yang dikatakan oleh guru. Kalau anak udah dendam, dia itu jangankan nilai-nilai kebajikan yang masuk, untuk mendengarkan saja mungkin dia tidak akan mau. Kalau misalkan kita menerapkan di posisi penghukum. Kemudian ada di posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuaranya lebih lembut, membuat seseorang yang melakukan kesalahan itu merasa akan bersalah. Jadi kita itu lebih, kalau misalkan bahasanya, kita itu nyindir secara halus, itu membuat merasa bersalah. Seolah-olah kita merasa membuat mereka merasa bersalah itu baik, karena yang kita obrolin itu lembut, suara kita lembut, kita tidak menekan seperti penghukum nih, marah-marah gitu. Tapi ternyata dampaknya satu murid akan merasa dia itu down, dia akan merasa rendah, karena dia merasa apa yang dia lakukan ini udah salah. Terus dia akan rendah diri dalam arti negatif ya. Dia akan rendah diri dan dia akan menarik diri dari lingkungannya. Dia tidak akan percaya diri, dia tidak akan pede berada di lingkungannya, karena dia merasa dirinya itu gagal. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan kesalahan itu tidak bisa diterima oleh kelompok, oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, itu posisi kontrol dalam pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol teman. Posisi kontrol teman ini dimana guru itu memposisikan dirinya sebagai teman pada murid. Dia merasa akrab dengan menggunakan humor, dengan menggunakan kata-kata yang memang seperti layaknya teman. Tapi posisi kontrol sebagai teman ini tidak selalu baik, karena dampaknya mungkin murid akan senang ketika dia melakukan kesalahan, tapi oh ya, ada yang membantu. Keyakinan kelas. Kita masuk ke pembahasan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama juga, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau misalkan keyakinan kelas ini dibuat bersama dan ditaati juga bersama yang telah disepakati. Kalau peraturan itu dibuat oleh sepihak, tapi harus ditaati oleh bersama, itu peraturan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas seperti apa? Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu ketika kita akan membentuk keyakinan kelas. Nah, contohnya keyakinan kelas itu apa? Setiap anggota saling menyayangi, berkomitmen dalam setiap tugas, melaksanakan piket bersama,
bertanggung jawab atas kelas dan kebersihannya. Itu dari keyakinan kelas dan pembentukan keyakinan kelas. Kita masuk lagi Bapak dan Ibu pada kegiatan segitiga restitusi. Pada kegiatan segitiga restitusi ini ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bisa melakukan 3 tahap ini untuk memperbaiki kesalahannya dan menyiapkan mereka untuk kembali ke dalam kelompoknya. Nah, seperti apa sih menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana dengan kita menstabilkan identitas, kita mengembalikan identitas diri yang gagal menjadi identitas diri yang sukses atau berhasil. Jadi menstabilkan identitas anak yang tadinya anak salah, dia merasa gagal, tapi kita stabilkan. Kita buat identitas diri mereka itu identitas yang baik, identitas yang sukses. Contohnya bisa dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti berbuat salah itu wajar. Jadi anak yang tadinya dia sudah melakukan kesalahan, dengan kita berbicara berbuat salah itu wajar, jadi anak itu akan terbangun, oh iya saya tidak jatuh banget kok karena kesalahan saya, gitu. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan ini. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak akan tergugah. Dia tidak akan merasa tertekan atau ditekan, dan tidak akan merasa direndahkan. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan pernyataan seperti ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu dengan menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua terkait validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi apa yang ia lakukan itu pasti ada tujuannya. Mereka melakukan kesalahan bukan semata-mata ingin melakukan kesalahan, tapi ada nih tujuannya apa. Nah, kita validasi tindakannya itu. Kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh ya. Kita validasi bahwa perilaku yang dia lakukan itu memang wajar dilakukan, bisa dilakukan. Kita validasi dulu. Kamu menendang orang, padahal kamu bisa ya menggunakan kekerasan yang lain yang lebih parah dari ini. Itu contohnya. Terus kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kita validasi dulu tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu kan? Makanya dia melakukan, contohnya ada anak yang mengejek, terus dia itu mukul, udah diejek. Kita bisa validasi tindakan yang salah, bukan berarti kita membenarkan dia memukul, tapi kita validasi dulu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting, makanya kamu melakukan hal itu kita validasi. Setelah kita menstabilkan identitas mereka atas kesalahannya. Yang terakhir, tahap menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan tahap keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita itu timbul sesuatu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Kita bangun di sini dengan menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Jadi nanti anak itu tergugah. Oh iya, keyakinan kelas kita ini. Jadi apa yang saya lakukan ini berarti ternyata salah, karena saya sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi dia akan tergugah, akan sadar akan kesalahannya.
Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya nilai-nilai atau keyakinan yang ada dalam diri anak. Jadi nanti anak itu tergugah, anak sadar akan kesalahannya, dan dia tahu dia harus memperbaikinya dengan cara apa. Itu tadi tahapan dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir dengan menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita bisa dengan membangun dulu identitas anak yang gagal menjadi identitas anak yang sukses. Kemudian kita validasi tindakan anak, bahwa yang anak lakukan itu mungkin ia bisa melakukan yang lebih parah dari ini, tapi dia tidak melakukannya. Kemudian kita tanyakan keyakinannya, keyakinan apa yang ada dalam dirinya, supaya kita tahu nanti dia bisa mencari solusi untuk permasalahannya. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Sekian mungkin tadi pemaparan dari saya terkait materi dari diseminasi budaya positif pada program calon guru penggerak angkatan 10 di modul 1.4. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin kita bahas pada kegiatan sesi tanya jawab, gitu ya, atau jangan tanya jawab deh, mungkin atau terlalu formal ya. Jadi kita buat ada pada sesi diskusi, kita diskusikan terkait praktik baik mungkin yang sudah Bapak Ibu lakukan, atau kita diskusi terkait materi hukuman, 5 kontrol, ataupun tentang kebutuhan dasar. Baik Bapak Ibu ya, untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya ini, diskusi ini, saya kembalikan lagi ke forum ya, mau seperti apanya. Baik, mungkin ada pernyataan, tambahan, masukan, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Pemateri. Tes. Ya. Mungkin di sini saya akan memberikan apresiasi terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mela yang telah menyampaikan pemahaman tentang budaya positif ini. Lalu selanjutnya saya tertarik dengan 3 motivasi perilaku, Bu Mela ya. Saya analogikan, bukan dianalogikan. Jadi ini sangat relevan sebetulnya dengan ajaran agama yang kita percaya dalam agama Islam. Tadi kan ada 3 motivasi, ada hukuman, ada imbalan, ada kesadaran diri. Di sini mungkin ketika kita beribadah, kan tadi dianalogikan kepada agama yang kita anut ya. Di hukuman, ketika kita beribadah karena takut neraka, ada di tingkatan paling rendah. Lalu selanjutnya kita beribadah itu karena ingin surga. Ini ada pada tahap kedua, motivasi kedua. Lalu selanjutnya ketika kita menghargai diri sendiri, berarti itu benar-benar jadi nilai penghambaan kita. Jadi betul sekali menurut dosen, betul sekali, sangat sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Lalu selanjutnya tadi penghargaan itu kalau dilakukan terus-menerus tidak akan efektif dan bermanfaat. Saya pernah di kelas Bapak Ibu ya, ketika jadi saya meluangkan waktu, bukan hanya satu orang, bukan hanya satu siswa yang diberikan apresiasi, tapi semuanya dari hal-hal kecil dipapai sadayana. Misalkan emang kompetensi pengetahuannya belum, masih di bawah teman-temannya, tapi kita ingat-ingat kebaikan apa yang pernah dia lakukan. Misalkan hal kecil, terima kasih ya Aldi, walaupun Aldi di kelas kurang ya Bapak Ibu, tapi ketika kita dikasih apresiasi dari tindakannya, misalkan dia pernah mengambilkan pulpen saya yang jatuh dari meja, saya apresiasi, terima kasih Aldi. Jadi si anak tuh ketika dikasih apresiasi ingin melakukan yang lebih baik lagi. Tapi di hari itu kita kasih apresiasi semua, kita ingat-ingat kebaikan apa yang pernah anak-anak kita lakukan. Mungkin itu apresiasinya bisa efektif dan bermanfaat, tidak hanya
satu orang saja gitu, tapi semua siswa. Mungkin itu saja, saya sangat tertarik tentang 3 motivasi dan pemberian apresiasi kepada anak. Terima kasih. Terima kasih ya atas waktunya, izin menyampaikan sedikit gitu ya. Kita sebagai guru itu sebenarnya luar biasa ya, Ibu-ibu. Saya Bapak. Kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan siswa, bukan 1 atau 2. Kalau di rumah mungkin anak hanya 1 atau 2 ya, atau 3 gitu. Tapi kita di sekolah, kita dasar siswa kita gitu ya, yang rata-rata lebih dari 10. Sungguh luar biasa kalau kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Tapi ada sedikit pertanyaan, mungkin bisa didiskusikan bersama. Apakah ketika kita sebagai guru bisa memenuhi gitu ya semua kebutuhan siswa yang tadinya mereka kekurangan kebutuhan kasih sayangnya, tapi sama kita dipenuhi gitu ya kebutuhan kasih sayangnya? Apakah akan cukup di sekolah saja mereka dipenuhi kebutuhan dasarnya, atau kebutuhan sedangkan gitu ya di rumahnya mereka kekurangan kebutuhan kasih sayang dari kedua orang tuanya? Apakah bisa mengubah perilakunya gitu ya? Apakah tetap perlu juga peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasarnya? Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Risa ya, tadi udah membagikan praktik baiknya di kelas terkait pemberian penghargaan, juga terkait pandangannya terhadap 3 motivasi perilaku manusia. Terus kemudian terima kasih juga Bu Rosi, ini tadi ada pertanyaan hebat terkait kebutuhan dasar manusia. Dan memang saya akui guru-guru ternyata hebat sekali, kita itu harus dimampukan untuk memenuhi semua kebutuhan dasar murid yang bukan hanya 1, bahkan harus puluhan. Nah, tapi untuk mengubah perilaku dalam untuk memenuhi kebutuhannya, apakah perlu peran dari orang tua? Dan yang kedua, apakah bisa kalau misalkan kita memenuhi kebutuhannya, kebutuhan anak atau kebutuhan murid kita, tapi hanya kita yang memenuhi, tidak ada peran dari orang tua? Gitu. Ada lagi tadi teh? Itu ya intinya. Nah, kalau untuk pemenuhan kebutuhannya tadi, untuk kolaborasi dengan orang tua lebih baik kita sebelumnya kita paham nih anak ini butuh kebutuhan dasar apa. Nah, kita bisa konsultasikan, kita bisa obrolkan dengan orang tua supaya kita dapat bekerja sama, dan itu akan menghasilkan hal yang lebih baik. Tapi kalau misalkan ternyata orang tua tidak ada perannya, tidak ikut terlibat, malah kita udah memenuhi kebutuhannya, tapi dari orang tua tidak ada dukungan, bisa nggak perilaku itu jadi berubah, jadi lebih baik? Kalau saya ya, bisa. Nggak kurang kok, nggak kurang beberapa anak yang anggap ya mempunyai kondisi keluarga yang broken home, tidak mendapatkan perhatian dari ayah ibu atau dari salah satunya, tapi dia bisa survive, dia bisa terpenuhi kebutuhannya dengan yang baik, menjadi orang baik, bahkan menjadi orang yang sukses. Sekarang bukan dulu orang sukses ya, menjadi orang baik tidak kurang. Tidak selalu orang yang tanpa ada peran dari orang tua atau dari keluarga, anaknya itu selalu negatif. Salah satunya apa? Dia terpenuhi kebutuhan dasarnya.
terpenuhinya bisa dari sekolah atau mungkin dari lingkungannya, dari orang dewasa terdekatnya juga. Gitu. Jadi kita kalau misalkan tidak ada peran dari orang tua, kita yang bisa bimbing supaya anak itu satu tidak jadi jelek kepada orang tuanya, tapi dia juga bisa baik dalam kehidupannya. Gitu, walaupun kebutuhan dasarnya terpenuhi oleh dari lingkungan luar, bukan dari kebutuhan dari orang tua atau dari keluarga. Gitu. Mungkin ada diskusi lain tambahan untuk kebutuhan, untuk pemenuhan kebutuhan dasar itu Bu Rosi gimana? Ya, sama-sama. Jadi Bapak Ibu, begitu ya tadi pemaparan materi terkait budaya positif sudah dilaksanakan, terkait diskusi juga telah kita laksanakan, dan alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat, juga terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Semoga budaya positif yang kita jalani sekarang dapat kita terapkan dalam kehidupan, dapat kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita, untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kesalahan apapun baik dari kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.